Ayo, ngopi guys. Ngopi. Kayaknya lagi seneng nih. Ayolah. Tahan ngopi dulu. Bener kan kayak kamu harus relate kan udah jadi potong videonya, Pak. Baca-baca apa ya nah. Kau batal lagi? Hati-hati aja. Tes gak ya? Mungkin udah kamu ulang Oh kok. lagi togok kamu cembung selesai. Bener nunggu mau ulangnya. Yang lain. Memilih pasangan ya. Oh. Jadi berarti kan cewek. Oh, Gua udah nikah nih kemarin. ini gue udah nikah nih. Gua udah nikah. Umur lu udah cukup juga sebenarnya, Cay. Kapan lu rencana nikah? Apa karena nggak ada perempuannya atau karena nggak ada orang yang lu cinta itu gimana sih? Lu orang yang suka kan? Itu nggak mungkin lah gitu. Namanya yang jawab mana? Ya, Ayo. ya benar nasi kan. Hai, kita mulai. Langsung kau. Oh. Mak muka di mana? Mau usah karena kalau gue kena biaya pas mau nih kamu ya. Ya udah. Perlu mau ke Dima? Betul. Mana kabar sehat? Alhamdulillah. Enggak, gua mau nanya sih sama lo. Gua kan udah nikah nih. Iya. Lu belum nih. Jangan tersinggung. Biasa aja. Iya, oke. Biasa aja. Slow ya. Gua udah nikah nih. Lu kan belum. Apa sih sebabnya lu belum nikah ini? Pertama, usia udah mapan. Keuangan udah mapan. Wajah ya standar lumayan lah. Apalagi yang bikin lu menunggu sampai jomblo sekarang ini? Rencana nikah. Saya ngutip ini ya ucapan Sujo Tejo ya. Ya. Menikah itu nasib. Nasib. Iya, menikah itu nasib. Mencintai itu takdir. Engkau boleh berencana menikah dengan siapa, tapi tidak bisa kau rencanakan cinta untuk siapa. Ya artinya, maksud saya begini, termasuk istri lu sekarang itu, saya yakin bukan pilihan pertama itu. Kan? Itu pasti pilihan terakhir. Tapi pilihan terakhir bukan yang terburuk. Pilihan bukan yang terburuk, tetapi pilihan terakhir yang terbaik. Karena apa? Kita tidak memandang cinta lagi di sana, tapi memandang siapa yang mengurus saya, siapa yang mengurus anak saya nanti. Ya, artinya bukan butuh cinta lagi di sana, tetapi orang yang mampu menjadi sosok ibu dari anak-anak kamu nanti kan. Ya, gitu maksudnya. Tapi memang jujur nih, saya dengan istri itu nggak ada bahasanya pacaran. Taruh lah ya. Nggak juga, karena ngobrol, mau nggak nikah sama saya? Oh, ngalir begitu aja. Ngalir gitu aja, mau gitu kan. Yang penting ada restu dari orang tua, oke gitu. Jalan gitu. Nah, itu nasib, Pak. Nasib bagus kan berarti kan? Nasib bagus. Ada yang mau. Nah, makanya saya agak bingung gitu kan. Kalau rancangan nikah punya nggak sih? Pastilah. Pasti punya. Apa rancangannya coba? Apanya? Rancangan nikah kamu gimana coba? Ya rancangan nikah saya kalau mungkin nggak jauh beda dengan yang lain. Kalau memang ketemu yang cocok, dalam pengertian cocok menurut saya, bukan berarti bahwa saya A dia A, bukan. Ya. Tapi kecocokan itu dibangun atas dasar perbedaan juga, Pak. Kan tipe orang ini beda-beda nih. Iya, kalau kayak botol nih, ada tutupnya kan, kayak gitu. Jadi ketika ya botol dan tutupnya tuh beda, Pak. Tapi cocok maksud begitu. Jadi berangkat dari sebuah perbedaan bukan berarti kecocokan itu karena berangkat dari satu hal yang sama. Begitu. Enggak. Jadi kan gitu ya. Kayak kalau keinginan punya istri yang seperti ini kan hak itu ya. Saya pengen sih punya istri itu yang tinggi, ya kan, rambut panjang, rapi. Beda-beda nih, setiap orang kan pasti beda-beda tuh. Penasaran gua. Kalau selera lu yang kayak mana sih? Nah, kalau saya kan itu kan lebih ke fisik ya. Ya sebenarnya kalau fisik itu kita nggak bisa gitu karena itu cetakan Tuhan, Pak. Nggak bisa. Ya. Tapi kembali lagi bahwa kita nanti kita hidup bukan karena dengan fisiknya, tapi dengan karakternya, dengan sifatnya, dengan hal-hal yang mungkin kita anggap kekurangan bagi kita. Ya kan? Tetapi kita bisa membenahi itu atau memaklumi. Artinya cinta. Maksud saya sebuah hubungan itu tidak bisa sepihak. Apalagi dalam konteks
jenjang pernikahan. Pernikahan. Dia harus berjalan bukan bersamaan, tapi saling bertemu dalam satu titik, itu aja, Pak. Jadi kalau seandainya keinginannya begitu, kurang lebih begitu. Kan ada nih orang sering ngomong bahwa menikah itu saling menutupi antara kekurangan kita dengan kekurangan pasangan kita. Disitulah untuk saling melengkapinya. Setuju nggak dengan hal itu? Ya setuju. Sebenarnya begini, seorang yang menikah dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dengan segala potensi dimilikinya, dengan segala bentuk cita-citanya, apalagi terkait masalah kepribadian tadi, karena dua orang yang sudah menikah itu berarti mereka bukan mengatakan bahwa ijab qabul itu hanya pada legal dalam konteks seksnya saja, tetapi aurat aib atau hal seperti tadi saling bisa menutupi kesalahan tadi, itu harus, Pak. Karena apa? Karena kita sebenarnya seseorang yang menikah itu bukan hanya mereka berdua yang menikah sebenarnya, tapi dua keluarga yang harus dipertemukan. Artinya seseorang yang menikah itu menjadi jembatan dari dua keluarga yang awalnya tidak punya hubungan apa-apa, kayak begitu. Artinya mereka harus menjaga, ya kayak jembatan kan, mau diinjek gimana dia nggak ngomong. Yang penting dua keluarga ini tidak risau ketika mereka bertemu, kita berjalan di atas kita gitu. Ya, artinya harus saling menutup, jangan sampai membongkar aib. Apalagi sekarang model zaman media sosial kan. Dikit-dikit posting dikit-dikit atau lakinya atau perempuannya ada masalah. Ya kan yang malu kan kalau dia suami, yang malu kan istrinya, yang dipermalukan dia. Kalau istri yang dipermalukan suaminya. Artinya mereka harus saling menutupi hal itu, kekurangan kelebihan gitu. Kalau saling membuka kan ngapain nikah begitu? Artinya mereka tidak punya rencana untuk menutupi aib. Tapi itu sering terjadi, Pak. Ya. Sepintas di sosial media saya juga sering timbul nih. Ya kan, sepintas keluar permasalahan dengan suaminya atau permasalahan dengan istrinya, curhat di sosial media. Ya karena mereka kebanyakan mau menikah, tapi tidak mau mempelajari apa itu hak dan tanggung jawab, apa kewajiban. Dan mereka sebenarnya pernikahan itu, Pak, yang saya tahu. Kalau walaupun belum ngejalanin. Iya, ya kita kan nggak perlu harus ngomongin anjing itu haram, Pak. Iya. harus kita makan kan. Arak itu haram, harus minum. Iya. Itulah ada wawasan tuh gagas, wawasan atau pengetahuan kita sama manusia kan. Apa saya lupa tadi pertanyaannya. Suami istri nih punya masalah di rumah. Si istri atau si suami sering posting di Facebook. Oh iya, tadi kan udah clear masalahnya. Yang penting bisa saling menutupi. Iya. Oh iya, mereka hanya ingin menikah, tapi mereka lupa bahwa apa tanggung jawab mereka. Kebanyakan mereka hanya menuntut hak, tapi tidak. Makanya saya pernah nulis dalam satu kata waktu itu. Bahkan Pak Agung juga pernah kan, jangan menuntut kewajiban, jangan menuntut hak sebelum kewajiban ditunaikan. Arti kata, kalau kita fokus pada kewajiban, hak itu akan datang dengan sendirinya. Karena kalau menuntut hak, capek, Pak. Iya, kayak kita kerja, kalau kita menuntut hak dulu nggak mungkin digaji gitu, Pak. Tapi kalau kita menjalankan kewajiban, hak itu akan diterima bukan secara cuma-cuma, pasti datang dengan waktunya. Tapi kalau kewajibannya udah ditunaikan, terus cuman masih miskin-miskin aja, udah nasib ya, Pak ya? Oh, itu persoalan lain, Pak. Itu kan persoalan masalah di bidang ekonomi kan, sehebat apapun kita kerja, itu kan kembali lagi ada campur tangan Tuhan di sana. Karena gini, Pak. Saya banyak sering ketemu juga permasalahan berakhirnya sebuah hubungan itu. Ada faktor masalah ekonomi. Ya, itu banyak. Dan itu mempengaruhi besar terhadap hubungan di rumah tangga. Ya sebenarnya ngapain nikah kalau takut lapar? Paham nggak? Iya, awalnya kan mungkin karena cinta. Iya, karena begitu. Kebanyakan begitu, karena mereka kira, kebanyakan perempuan kadang laki-laki. Nah, kita katakan dua halnya harus bertanggung jawab dalam hal itu sebenarnya. Kita tidak bisa condong kepada perempuan atau laki-laki ya. Kalau laki-laki tidak bekerja atau malas-malasan, perempuan yang mengatakan hal yang tidak pantas pasti juga tersinggung, Mbak.
Ya. Nah, sebisa mungkin perempuan, Bang, kita ini susah, coba Bang cari kerja supaya kita bisa makan. Berarti dari itu bisa timbul semangat juga dari tutur kata yang lembut iya. pasangan gitu ya. Begitu juga laki-lakinya, kalau datang dia dengan malas-malas ke rumah, pulang nggak bawa apa-apa, terus pengen beli kopi, segala sesuatu yang mau disediakan, tapi nggak ada apa-apa, marah-marah kan, itu juga nggak pantas. Artinya dua orang yang disatukan dalam akad itu benar-benar harus bekerja sama dalam perih dan bahagianya, Pak. Ini suami pulang nggak bawa duit, jangan pulang lagi. Sana pergi lagi cari duit. Masalah ekonomi itu, makanya kata Tuhan, karena itu yang tidak dijelaskan oleh para ustadz, mungkin kekhawatiran pisah waktu di setelah akad itu kan. Iya, menikah itu melancarkan rezeki, tapi tidak ada efek pernikahan itu lebih parah, Pak, kalau tidak sejalan. Lebih parah memakan ekonominya, lebih parah susahnya. Kenapa? Ya contoh kalau kita bekerja sama dua orang bekerja sama dalam dunia usaha aja, kalau nggak sejalan idenya, Pak, acak-acakan, Pak. Ya, saya ngalamin itu, Pak. Iya. Saya kan udah nikah nih ya. Saya kalau tidak memahami situasi, perasaan kondisi istri saya saat itu, ya, mungkin bakal sering ribut, berantem. Karena contoh begini, ini misalkan saya pulang kerja, dalam kondisi memang yang pekerjaan lagi banyak, kepala agak pusing, ya kan? Tiba sampai di rumah ngeliat istri cemberut. Kalau saya nggak memikirkan istri nih, kenapa dia ini cemberut? Mungkin saya lagi kesel nih sama istri. Saya lagi capek pulang kerja, kamu cemberut aja. Mungkin jadi berantem tuh. Nah makanya suami dengan istri juga harus saling memahami, Pak. Kondisi pada saat itu. Nah kadang-kadang banyak orang juga kan yang hanya mengikutkan egonya sendiri nih. Saya udah pulang nih capek habis kerja, ngeliat istri cemberut langsung marah. Situlah pertikaian terjadi kan gitu. Makanya saya bilang tadi kembali lagi pada tanggung jawab kewajiban tadi. Ini saya ilustrasikan sederhana. Perempuan itu adalah tempat ternyaman seorang laki-laki, seorang suami itu pulang. Tempat ternyaman seorang laki-laki pulang. Dan seorang laki-laki yang baik, dia tahu bagaimana menata tempat ruangan itu. Kan artinya kerja sama baik lagi. Asiknya. Iya. Sekarang perempuan rumah ternyaman yang harus laki-laki suami itu pulang. Acak-acakan. Seorang laki-laki nggak bisa ngebenerin juga. Coba kalau kamu pulang ke rumah acak-acakan. Ada orang yang memang langsung marah. Mungkin emosionalnya tidak teratur. Ada orang, rumah saya acak-acakan, masih benerin lah. Supaya apa? Nanti ketika dia pergi atau pulang lagi dia nyaman. Nah itu. Nah perempuan itu harus ditata. Dan perempuan juga harus mau ditata juga. Cuma dalam konteks ini ada hal-hal yang sifatnya tanggung jawab kita. Kan? Makanya kalau kita pas pulang nyaman, karena teduh dia. Nah, kalau dianya marah-marah nggak jelas. Udah musim kemarau, rumah acak-acakan. Pusing. No, kan nggak cocok. Begitu. Kurang lebih begitu, Pak. Kan kalau ngomongin masalah pernikahan, paling sedikitnya sudah tahu lah ya kewajiban suami seperti apa. Jadi penasaran nih, idealnya pasangannya Bung Rohol ini carinya kayak mana? Ini nyarinya yang sempurna bagaimana kok sampai sekarang ini masih belum sih? Sempurna itu cuma rokok, Pak. Dan itu harganya sudah 37.000. Itu iklan itu, Pak. Itu harusnya dapat view. Nggak ada. Jadi kesempurnaan itu kata kan. Sempurna itu ada, Pak. Tapi sempurna yang tidak bisa dijalani oleh satu pihak. Iya. Artinya tidak mungkin suatu kata kesempurnaan itu ada kalau dia itu tidak bisa diciptakan. Iya, artinya kesempurnaan datang itu karena saling melengkapi tadi maksud saya. Tidak mungkin kita datang dengan satu pihak untuk bertemu dengan pihak lain sudah sama sempurna itu susah. Kalau sudah sama-sama sempurna nggak mungkin nyatu, Pak. Karena dia enjoy dengan dunianya masing-masing. Karena gini, Pak. Benar kata Bapak ya. Ketika baru bertemu itu mau dikatakan sempurna, memang nggak bisa. Kenapa? Karena pasangan nih yang mau menikah ya, belum menikah, mau menikah, itu paling pasti saling menutupi, Pak.
kebiasaan buruk, dia di rumah seperti apa, dia menutupi. Tapi setelah menikah dan berjalannya waktu di dalam pernikahan itu baru kelihatan nih. Oh, ternyata suami saya jarang sikat gigi. Tapi kalau ketemu sama saya wangi terus kan gitu. Iya, artinya itu hal-hal yang memang diperhatikan dan bisa diperbaiki. Ya. Jadi begini Pak, dalam hal kayak gitu, saya membagi dua hal. Ada yang disebutnya satu kesalahan, sering saya bilang, ada yang disebut kekurangan. Nah, kan? Kesempurnaan kita itu antara dua pihak ini ketika kita mencintai dengan segala kekurangannya. Ya. Dan menasehati dari segala kesalahannya. Menasehati dari segala kesalahan. Dan kita harus memisahkan. Orang selalu menganggap, makanya saya kadang kalau pacaran itu kan. Oh, pernah pacaran? Iya. Yang disebut jumlahnya. Jadi kalau kalau kekurangan kayak dia kurang tinggi, kurang cantik. Ya mungkin kita berusaha untuk menutupi atau memperbaiki dengan contoh ngasih modal. Itu kekurangannya. Terus kalau dia nggak tinggi jangan dihina-hina, maksudnya kita tutupi kekurangan itu kan, seperti itu kan. Yang kita perbaiki adalah kesalahannya itu, Pak. Maksud kalau kekurangan itu dipaksakan juga, kita tidak bisa sepenuhnya untuk marah. Begitu. Tapi kalau kesalahan ini, kita hanya diperintah untuk memperbaiki kesalahannya, bukan kekurangannya. Ya kalau istri kita nggak cantik kayak artis kan, mau dipaksa dan mau ke apa? paling mentok itu operasi plastik juga harus ngeluarin duit, dan itu juga nggak berlaku lama Pak. Apa? Limited. Ada syarat-syaratnya juga. Nggak unlimited, maksudnya dia temporality, dia punya batas. Karena bukan ciptaan Tuhan. Iya dia karena. Tapi kalau kesalahan itu sebenarnya yang kita tidak boleh ditolerir antara perempuan dan laki-laki, dan perempuan dan laki-laki dalam suatu pernikahan memang harus menerima ketika kesalahan itu diungkapkan. Nah, cuman saja reaksi kadang sebenarnya. Ya. Reaksi yang menimbulkan reaksi yang menimbulkan adanya sebuah hukum kausalitas itu, sebab akibat. Sebab perempuan saya menasihati saya dengan cara yang marah. Akibatnya saya juga marah. Dan akhirnya? Iya, ribut. Itu akibatnya ribut. Mungkin bisa perpisahan kan. Tetapi kalau sebab dia menasihati saya dengan lembut atau laki-laki perempuan, akibatnya saya berubah, itu bisa. Jadi yang tidak kita terima dari sebuah nasihat itu tentang kesalahan kita itu bukan tentang kesalahannya sebenarnya. Tapi kadang-kadang cara kita salah dalam mengaplikasikan bagaimana menasihati dia. Dan itu memang tidak semudah apa yang saya sampaikan. Dalam sebuah keluarga juga punya cara masing-masing. Ada yang didiemin dulu, ada yang langsung diajak ngobrol, ada yang langsung diajak pulang ke rumah mertuanya, mikir dulu sebentar habis itu. Kalau lu masih nggak ngerasa salah, jangan pulang. Tapi kalau kamu ngerasa salah, pulang. Udah itu aja. Titip Bu. Del. Kan kuliah di Bandung ya? Banyak dong kenal sama cewek. Pernah punya hubungan dengan orang sana? Kalau saya dekat. Berarti kan sering kita ngelihat orang pacaran nih, sayang-sayangan banget ya kan? Sayang minta beliin bakso dong, beliin, walaupun duitnya dapat utang. Duit kosan nggak dibayarin. Dikasih duit buat beli buku kan? Nggak dibeli buku, ternyata buat bayarin pacar beli bakso. Itu gimana ya, maksudnya bodoh apa enggak sih itu? Cowok yang kayak gitu tuh? Bodoh mah enggak, cuman terlalu mikir aja Pak. Enggak, maksud saya kalau dalam hal kayak gitu bisa sebut kebaikan ya biasa aja. Cuman kan kita tuh nggak berlebihan. Cuma ada juga kawan-kawan yang katakan gantian, itu nggak apa-apa sebenarnya. Oh, gantian. Yang penting kan nggak berlebihan sampai uang. Ya kalau gantian mending. Iya. Ini kadang-kadang kan nggak pernah gantian. Ya mungkin gengsi cowoknya atau ceweknya emang buntu semua kan. Nggak, yang enak tuh gantian aja, saling mengerti aja. Kalau gantian masih asik Pak. Biasanya kalau ganti-gantian gitu biasanya memang karakter itu Pak. Nanti kalau udah nyampe rumah itu
kalau udah menikah biasanya emang nggak pelit, emang kayak gitu. Oh gitu. Iya, Karena gini Pak ya, ada juga kan baik itu pihak yang dari cowok atau ceweknya minta terus atau nuntut terus ya kan. Pokoknya kamu harus setia dengan saya. Kalau misalkan kamu main ke sini, telepon saya, ya posesif lah ya. Dan si cewek atau si cowok ini nurut gitu loh. Padahal itu baru hubungan kedekatan aja, belum hubungan di dalam pernikahan. Gimana tuh coba? Ya itu posesif juga nggak bagus. Cuman ya bagi saya hubungan semacam itu hubungan yang harus diakhiri walaupun kita sangat mencintai dia. Harus diakhiri. Iya. Karena tidak semuanya ya? Orang yang kita cintai itu ya harus kita pertahankan, Pak. Kadang-kadang melepas untuk tidak dengan dia juga bagian dari kita mencintai dirinya supaya nggak rusak, kita juga aman gitu. Kamu pernah ninggalin ya? Ninggalin cewek ya? Ditinggalin dan ninggalin juga. Oh, pernah. Iya. Ditinggalin pernah. Pernah juga. Tinggal nikah. Pernah. Pernah juga. Udah dalam, udah banyak berarti pengalamannya. Lumayan lah. Pengalaman dalam kegagalan. Ya. Tapi makanya saya mikir Pak. Cerita hidup kan Mak. Saya mikir dulu ketemu dengan istri ini ya. Itu memang dalam keadaan bahwa saya memang mau cari pasangan untuk pasangan hidup. Iya. Setelah saya teliti, oh orangnya begini. Oh ini keturunannya si ini gitu kan. Keluarganya ini. Baru saya mutusin waktu itu. Nah, ada keindahan buat saya nih Pak di dalam hubungan rumah tangga itu. Yang saya rasakan nih. Kenapa keindahannya? Karena saya kenal dia itu hanya perkenalan biasa, ya kan, tanpa ada bahasa pacaran, pegang gandengan tangan, mesraan ya. Setelah menikah kami baru merasakan kemesraan nih, ya kan. Nah disitulah letak keindahan bagi saya nih. Pacaran setelah menikah. Pacaran setelah nikah. Nggak tahu nih kalau versinya Bung Rohul nih. Keindahan dalam pernikahan itu seperti apa? Keindahan dalam sebuah pernikahan. Saya hanya bersandar pada pada saling mengerti, terus saling berkomunikasi dengan baik. Iya, karena pada dasarnya saya bilang tadi, pernikahan itu adalah dua pihak yang bekerja sama, baik dalam saling menutupi kesalahan, menutupi kekurangan, menutupi aib, menutupi segala sesuatu yang bahkan berharap seseorang di luar sana tidak mempunyai celah untuk tahu tentang kita sebenarnya. Kita hanya bisa menampilkan sebuah kebahagiaan. Dan itu memang perjalanan panjang, Pak. Makanya bab pernikahan dalam konteks agama, bab yang paling panjang, Pak. Itu bab pernikahan sebenarnya. Tetapi orang hanya mengerti dua hal. Menikah dan bercerai. Padahal tanggung jawabnya yang lain. Itu sampai Pak. Bahkan sampai sempat saya ngobrol-ngobrol sama orang yang ahli dalam hal itu kan. Dalam hal pernikahan itu bukan berbicara masalah menikah lalu bertahan. Kadang-kadang ada juga dalam satu pernikahan yang nggak sehat juga. Karena mereka ya tadi. Tujuan nikahnya ya beda ya. Tujuan nikahnya sama Pak. Cuma mereka tidak tahu bahwa di jalan itu banyak jalan yang berlubang. Kayak kita tuju ke Karang, Bandar Lampung. Ya kita nikah semua karena ibadah pasti semuanya. Tapi konteks ibadah yang tidak dipahami kita itu sebenarnya yang rusak hubungan. Makanya dia kurang indah. Acak-acakan, iya. Begitu. Mau tahu Pak? Kenapa ya? Jangan becung aja. Bekung lah.